Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan dengan sebuah tema, yaitu mengusir roh dalam diri. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami saat ini berucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri, sehingga pada saat ini kami boleh dimampukan untuk kami bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh hidup dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam keseharian kami. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang menuntun dan memimpin serta memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pewartaan firman-Mu pada saat ini. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas, pasal 9, ayat 37 sampai dengan 43 bagian yang A. Lukas 9, ayat 37 sampai 43a yang demikian sabda Tuhan. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu tentu saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-guncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka terjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Mengusir roh dalam diri. Tentu roh yang dimaksud adalah, kalau dalam tanda kutip, adalah roh jahat yang dalam tanda kutip mungkin ada dalam diri kita. Tapi memang ada roh jahat dalam diri kita? Pertanyaannya. Lalu kemudian bentuknya apa kalau begitu roh jahat itu? Apakah bentuknya seperti kita orang yang kerasukan, kita orang yang kemudian kalau bahasa Jawanya ketempelan begitu? Roh jahat yang ada dalam diri kita mungkin bentuknya bisa macam-macam. Bisa berbentuk ego kita, bisa berbentuk kemudian keserakahan, bisa berbentuk hal-hal yang dengan sifat-sifat beragam yang mungkin melekat dalam diri kita. Yang sebenarnya mungkin itu ada respon kita, respon tubuh kita sendiri, atau sikap sifat kita sendiri. Tetapi kita seringkali kan menamakannya sebagai, wah, ada roh jahat yang ada dalam dirinya. Atau roh itu, orang itu pasti ada roh jahatnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan hari ini, pada saat ini, kita akan bersama belajar tentang bagaimana kita harus mengusir sifat-sifat buruk dalam diri kita yang kemudian kita gambarkan seringkali sebagai roh jahat itu yang melekat dalam diri kita. Dalam teks yang kita baca pada saat ini, diperlihatkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang ada dalam diri seorang anak begitu, tidak jelaskan umurnya berapa atau anaknya seperti apa, tidak dijelaskan. Hanya saja yang dijelaskan adalah dampak dari roh yang masuk dalam diri anak itu. Ketika roh itu masuk dalam dirinya, roh itu kemudian mengguncang-guncang badan anak itu, membantingkannya ke lantai, dan tentu anak itu merasa kesakitan dan anak itu mungkin dalam kondisi yang sangat tidak baik kondisinya. Sehingga ayahnya kemudian meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan dia.
Nah, pada akhirnya Yesus mampu mengusir roh itu dan kemudian membebaskan si anak itu dari belenggu roh jahat yang menyerang dirinya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Yesus adalah dia mengusir roh itu tanpa bernegosiasi dengan roh tersebut. Ketika roh itu kemudian menyakiti si anak, Yesus kemudian dengan segera mengusir dia. Tidak kemudian menegosiasikannya, tidak kemudian, oh ya sudah kamu boleh di situ, tapi syaratnya ini. Tidak. Tetapi Yesus dengan tegas mengusir roh yang ada dalam diri si anak itu, yang pada akhirnya menyakiti dia. Nah, dalam kehidupan kita seringkali dalam sifat-sifat yang mungkin melekat pada diri kita yang seringkali identik dengan sifat roh jahat itu, seringkali kita justru bernegosiasi dengan roh yang ada dalam diri kita itu. Misalnya, ketika kita merasa bahwa kita itu sangat malas untuk melakukan sesuatu, kita tidak kemudian melakukan itu dengan segera, tapi kita rajin untuk menunda-nunda pekerjaan kita, begitu. Kita mungkin mengatakan bahwa, ayo sudahlah, nanti dululah, sudahlah, nanti ajalah kerjakannya. Kita seolah bernegosiasi dengan kemalasan itu. Atau kemudian ketika kita menjadi orang yang sangat boros, orang yang sangat serakah misal, kemudian kita menegosiasikannya, oh ya nggak apa-apa lah, ini kan kerja kerasku, jadi aku harus ini untuk masa depanku, jadi saya harus mau semuanya, kemudian saya mau menguasai semuanya. Sebenarnya itu rupanya adalah sebuah keserakahan. Tetapi seolah-olah kemudian kita melegalkan itu dalam diri kita. Dan kita mengatakan bahwa, oh nggak apa-apa itu. Oh itu baik kok. Oh itu ada sisi baiknya. Tidak. Yesus tidak menegosiasikan roh itu dalam diri si anak. Dan PR kita adalah bagaimana kita juga tidak menegosiasikan sifat-sifat roh itu yang ada dalam diri kita yang kemudian kita wujudkan. Keserakahan tentu bukan sifat roh baik. Kemudian pelit tentu juga bukan sifat roh baik. Kemalasan juga bukan bagian dari itu. Oleh karena itu, mari kemudian kita tegaskan pada diri kita bahwa yuk kita mau bergerak. Kita kemudian mau mengusir sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Kita mau memperjuangkan bahwa kita tidak lagi mau menghidupi sifat-sifat itu. Sifat-sifat yang kita sering identikan sebagai roh jahat. Maka kita tidak mau negosiasi dalam diri kita. Kita mau tegaskan bahwa ayo kita bergerak sekarang yuk. Yuk kita ubah. Kalau kita sekarang masih hidup dalam keserakahan, ya yuk kita sadari itu. Kita ubah itu. Jangan sampai kemudian kita membiarkan sifat-sifat itu hadir dan menguasai diri kita. Bahkan kemudian kita kehilangan yang namanya roh baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama berdoa, menyerahkan setiap syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan terima kasih ketika Tuhan boleh mengingatkan kami, boleh kembali menegur kami tentang bagaimana seringkali kami menegosiasikan sifat-sifat buruk dalam diri kami. Kami tidak dengan tegas, kami mau beranjak untuk kami meninggalkan sifat-sifat itu. Tetapi seringkali kami justru membiarkan sifat-sifat itu hidup dan menguasai diri kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk bisa beralih pada sifat roh baik yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tentang sifat roh-Mu yang kudus yang memimpin kami. Supaya kehidupan kami tidak dikuasai oleh sifat-sifat jahat itu. Tetapi kami boleh beralih pada kehendak dan nilai yang Tuhan nyatakan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama berdoa. Cara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perjuangan mereka. Oleh karena sakit ataupun oleh karena usia yang mereka harus berjuang dengan kesehatannya. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Swarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Saudara Nathanael, putra dari Bapak Sem, wilayah 1. Kami juga berdoa untuk Bapak Cahyo Mutati,
Saudari Marta Sukristinawati, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Bapak Edwin Rosma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, anak Nasir Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Kau yang berkenan hadir dalam pergumulan mereka, di dalam setiap perjuangan yang sedang mereka kerjakan saat ini Bapa. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa menolong mereka, dan ajar kami Tuhan, untuk kami juga memberikan semangat bagi saudara-saudara kami ini, di dalam memperjuangkan kesehatan, memperjuangkan kesembuhan dan kepulihan yang saat ini sedang mereka upayakan. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami punya. Kiranya Engkau yang menolong kami Bapa, kiranya Engkau yang memberkati, supaya dalam pergumulan yang kami alami saat ini, kami tetap dikuatkan dan kami tetap dimampukan untuk kami menghadapi dan menyelesaikannya. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh doa dan permohonan kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.